Halo, perkenalkan nama saya Kevin Frederico dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 231951285. Dengan teman saya Michael. Perkenalkan nama saya Michael Salim dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 23019005700, di mana kami berdua pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan digital video konten dengan topik polusi udara yang berjudul Ayo Kita Kurangi Polusi Udara di Jakarta. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu polusi. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Pengotoran yang dimaksud bisa terjadi di air, udara, dan di tempat lainnya. Namun, kita akan berfokus pada polusi udara. Menurut rimbakitar.com, polusi udara atau juga dikenal sebagai pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana terdapatnya ada satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Lalu polusi udara bisa disebabkan oleh yang pertama yaitu emisi atau limbah industri. Limbah industri ini dapat berupa zat-zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lainnya yang berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu yang selanjutnya adalah transportasi. Kendaraan bermotor yang berlebihan akan berdampak pada kelebihan pemakaian bahan bakar sehingga akan membuat banyaknya gas CO di udara yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu selanjutnya adalah pertambangan dan penggalian. Pada proses pertambangan dan penggalian mineral ini ialah yang menyebabkan polusi udara. Lalu selanjutnya adalah pembakaran di ruang terbuka, lalu abu letusan gunung berapi, pembakaran di ruang terbuka, dan abu letusan gunung berapi ini menyebabkan timbulnya banyak asap yang menyebabkan polusi udara. Lalu selanjutnya adalah pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik menggunakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan, sehingga menimbulkan banyak gas-gas yang berbahaya. Lalu, beberapa dampak polusi udara. Yang pertama adalah gangguan pernapasan, seperti bisa menimbulkan penyakit seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Lalu timbulnya efek rumah kaca, yaitu meningkatnya suhu atmosfer di bumi. Lalu yang selanjutnya bisa mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu yang terakhir adalah memicu keguguran dan autisme. Lalu di sini kita bisa melihat ciri-ciri udara yang tercemar. Yang pertama adalah kadar karbon dioksida yang tinggi. Saat menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak napas karena kadar karbon dioksidanya yang sangat tinggi. Lalu berwarna. Udara yang sudah tercemar, udara tersebut akan berwarna hitam keabu-abuan karena mengandung zat-zat polutan yang berbahaya yang bercampur dengan oksigen. Lalu yang selanjutnya adalah berbau. Saat menghirup udara yang tercemar, akan menyesakkan napas dan berbau tidak sedap karena mengandung zat-zat polutan yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya adalah pengap. Saat merasa pengap, berarti kita sedang berada di lingkungan yang udaranya tercemar. Udara yang pengap ditandai dengan meningkatnya suhu karena adanya gas hasil pembakaran yang tercampur dengan gas pembuangan. Lalu yang selanjutnya adalah menyebabkan iritasi mata. Biasanya saat kita berada di lingkungan yang udaranya tercemar, mata akan menjadi merah. Hal ini terjadi karena udara yang mengandung zat-zat polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu selanjutnya adalah Jakarta pernah menjadi kota polusi terburuk di dunia. Pada berita yang disampaikan oleh CNBC Indonesia pada 22 Juni tahun 2022, kota Jakarta menempati urutan pertama dalam ranking kualitas udara dan polusi kota terburuk di dunia dengan nilai AQI terbesar yaitu 163. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan untuk ranking kualitas udara dan polusi kota, di mana di sini terdapat 10 kota besar, di mana datanya diambil pada tanggal 22 Juni
2022 pada jam 11.42. Di atas kita dapat melihat AQI yang biasa diketikkan sebagai Air Quality Index atau indeks kualitas udara. Di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu indeks kualitas udara. Nah, indeks kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Nah, indeks ini biasanya digunakan oleh badan pemerintahan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Nah, negara-negara itu akan memiliki setiap indeks yang berbeda. Kita dapat melihat pada contoh di slide ini adalah kota besar, di mana nomor 1 untuk Jakarta Indonesia memiliki nilai AQI sebesar 163. Kemudian untuk nomor 2-nya Dhaka Bangladesh memiliki nilai AQI sebesar 157. Nomor 3-nya Riyadh Arab Saudi dengan nilai AQI sebesar 155. Nomor 4-nya Lahore atau Pakistan dengan nilai AQI sebesar 151. Nomor 5-nya Dubai Uni Emirat Arab dengan nilai AQI sebesar 140. Nomor 6-nya Santiago Chile dengan nilai AQI sebesar 124. Nomor 7-nya Shenyang Cina dengan nilai AQI sebesar 119. Nomor 8-nya Beijing China dengan nilai AQI sebesar 110. Nomor 9 Sao Paulo Brazil dengan nilai AQI sebesar 102. Dan yang terakhir untuk Tel Aviv Yafo Israel dengan nilai AQI 93. Nah, kita dapat melihat pada tabel di atas bahwa untuk ukuran AQI yang baik atau indeks kualitas udara yang baik adalah dengan nomor 0 sampai 50, maka itu baik. Untuk yang sedang itu 50 sampai 100. Untuk yang tidak sehat bagi kelompok sensitif adalah 101 sampai 150. Untuk ukuran tidak sehat adalah 151 sampai 200. Untuk ukuran sangat tidak sehat adalah 201 sampai 300 dan untuk ukuran yang berbahaya adalah 300 lebih. Kemudian kita dapat melihat di sini bahwa nilai AQI ini menunjukkan kualitas udara seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa baik itu di bawah 50, kisaran 50. Untuk yang sedang itu 51 sampai 100, kurang sehat 101 sampai 150, tidak sehat 151 sampai 200, sangat tidak sehat 201 sampai 300 dan berbahaya di atas 300. Di mana di sini dapat kita artikan bahwa Jakarta yang memiliki nilai AQI atau indeks kualitas udaranya sebesar 153 menunjukkan bahwa kualitas udara yang berada di Jakarta itu sangatlah tidak sehat. Kemudian kita dapat melihat di sini bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Di mana untuk nomor satunya adalah menggunakan transportasi umum. Dengan kita menggunakan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah, kita dapat mengurangi tingkat polusi udara yang terjadi di kota Jakarta kita. Di mana dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, maka asap yang ditimbulkan untuk pencemaran polusi udara itu menjadi berkurang. Untuk nomor 2 adalah jalan kaki atau naik sepeda jika tempat yang dituju itu dekat. Nah, untuk himbauan yang nomor 2 ini, jikalau kita berpergian kepada tempat yang jaraknya bisa dibilang dekat atau tidak memerlukan kendaraan pribadi seperti motor, maka lebih baiknya kita berjalan kaki atau menggunakan transportasi tanpa pembakaran gas seperti sepeda. Untuk nomor 3-nya, mengurangi pembakaran sampah. Apalagi sampah yang jumlahnya itu banyak dan menumpuk, dikarenakan asap dari pembakaran sampah ini juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan polusi udara. Kemudian nomor 4 adalah menanam pohon, di mana kita dapat melakukan gerakan yang disebut reboisasi. Dengan menanam pohon yang notabene selalu kita tebang, maka pohon yang tumbuh itu dapat mengurangi polusi udara nantinya. Yang terakhir adalah membatasi pemakaian listrik. Nah, di sini adalah contoh nyata untuk mencegah polusi udara, di mana simulasinya nanti akan ada videonya, di mana Michael akan di sini Kevin akan diajak oleh Michael untuk membeli makanan di dekat rumah, namun Kevin itu mengajak Michael itu pergi menggunakan kendaraan bermotor, di mana Michael akan menolak, menyampaikan bahwa kita harus mengurangi polusi udara di Jakarta dengan berjalan kaki jika ingin bepergian dalam jarak yang dekat. Untuk kesimpulannya adalah Jakarta mendapatkan nilai AQI terbesar dikarenakan sebagai ibu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penyebab polusi udara itu disebabkan dan berasal dari banyak sumber, di mana orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi, minimnya ruang terbuka hijau dikarenakan lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung, asap pabrik dan lain sebagainya. Masalah terkait pencemaran atau polusi udara
sudah terjadi sejak lama, namun sedikit sekali orang yang sadar akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara ini. Sedangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara itu sangatlah mudah, namun masih banyak orang yang enggan untuk melakukannya. Nah, untuk penutupnya, di mana polusi udara itu adalah masalah yang serius yang harus ditangani dikarenakan menimbulkan banyak dampak yang merugikan. Kita harus mulai sadar akan dampak polusi udara dan mencoba untuk melakukan beberapa hal yang dapat mengurangi polusi udara, seperti menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi dampak polusi dari udara. Sekian penjelasan dari saya dan juga Kevin untuk terkait polusi udara. Terima kasih telah menonton. Nggak usah, kita jalan kaki aja kan Indomaretnya dekat. Oh iya benar juga sih. Iya, itu kan kita berkontribusi untuk